Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertemu dalam pertemuan yang ke-30, 30 hari mencari inspirasi bahagia bersama dengan Al-Quran. Hari yang terakhir yang bertepatan dengan kezaliman Israel la'natullah alaihim kepada saudara-saudara kita di Palestina. Maka edisi penutup hari ini dalam rangka untuk munasarah, dalam rangka untuk sekedar mendukung perjuangan saudara kita di Palestina. Yang di Palestina juga adalah bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahir dari sana para penghafal Al-Quran, yang dari sanalah kemudian kita melihat bagaimana pengaruh Al-Quran itu sangat membentuk kepribadian mereka. Pengaruh Al-Quran yang begitu mendalam membentuk mereka menjadi jiwa-jiwa yang sabar, yang tabah, yang berani dalam mempertahankan Masjid Al-Aqsa, salah satu dari 3 masjid yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW agar kaum muslimin mengerahkan semua kemampuannya untuk berziarah ke sana. Kita doakan semoga saudara kita di Palestina diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhirnya kita berdoa semoga Masjidil Aqsa dan tanah Palestina diselamatkan oleh Allah dari agresi Zionis Israel la'natullah alaihim, kembali ke pangkuan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk sholat di Masjidil Aqsa sebelum kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, pertemuan kita yang terakhir adalah membahas bagaimana kebiasaan para ulama menghatamkan Al-Quran, yang menunjukkan semangatnya, kesungguhan mereka untuk berdekatan dengan Al-Quran, untuk menjadi ahlul Quran. Kesempatan hari ini kita akan bacakan surat kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, salah satu kitab karya Imam Nawawi rahimahullah. Di dalam kitab ini beliau menyampaikan bagaimana kebiasaan para ulama menghatamkan Al-Quran. Saya bacakan, saudaraku sekalian. Yang bagi ayyuhafidhu ala tilawatihi wa yukaffiru minha. Selayaknya bagi ahlul Quran untuk menjaga semangatnya, menjaga tilawahnya, menjaga hafalannya, dan memperbanyak membaca Al-Quran. Wa kana salafu radhiyallahu anhum. Adapun para ulama-ulama salaf, mereka mempunyai adatun mukhtalifatun. Mereka mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda fi qadri ma yahtimuna fihi, dalam hal menghatamkan Al-Quran. Farwa Ibnu Abi Dawud an ba'di salaf radhiyallahu anhum annahum kanu yahtimuna fi kulli syahraini khatmatan wahidah. Ada di antara mereka yang menghatamkan Al-Quran setiap 2 bulan sekali. Wa an ba'dihim, sebagian mereka fi kulli syahrin khatmatan, ada yang menghatamkan Al-Quran setiap bulan sekali. Wa an ba'dihim fi kulli asyri layalin khatmatan, sebagian mereka juga ada yang menghatamkan Al-Quran setiap 10 malam. Wa an ba'dihim, masih kata Imam Nawawi, sebagian mereka fi kulli 8 layalin, setiap 8 malam sekali hatam. Wa anil aktarin, mayoritas mereka fi kulli 7 layalin, setiap 7 malam sekali. Wa an ba'dihim fi kulli 6 layalin, wa an ba'dihim fi kulli 5 layalin, wa an ba'dihim fi kulli 4 layalin. Sebagian mereka ada yang menghatamkan Al-Quran dalam waktu 6 malam, 5 malam, 4 malam. Wa an katsirina, dan mayoritasnya lagi mereka menghatamkan Al-Quran fi kulli 3 layalin, setiap 3 malam sekali. Bahkan ini bukan finish, saudaraku sekalian. Wa an ba'dhim fi kulli lailataini, ada sebagian mereka yang menghatamkan Al-Quran
pada 2 malam sekali. Wa khatama ba'dhum fi kulli yaumin wa lailatin khatmatan, bahkan sehari semalam khatam Al-Qur'an sekali itu juga ada. Ini menjadi kebiasaan para ulama. Wa minhum man kana yakhtimu fi kulli yaumin wa lailatin khatmataini. Ada juga yang menghatamkan Al-Qur'an setiap sehari semalam khatam 2 kali. Jadi pagi khatam sekali dan malam khatam sekali. Wa minhum man kana yakhtimu thalathan. Bahkan sehari semalam ada yang khatam 3 kali. Wa khatama ba'dhum thamana khatamatin. Wa khatama ba'dhum thamanu khatamatin, arba'an bil laili wa arba'an bin nahar. Ini yang ditemui oleh Imam An-Nawawi. Yang paling heboh adalah mereka menghatamkan Al-Quran sehari semalam 8 kali. 4 kali pada waktu malam dan 4 kali khatam dalam waktu siang hari. Ini subhanallah saudaraku sekalian. Jadi semangat para ulama untuk menghatamkan Al-Quran. Mereka tidak menunda-nunda waktu. Mereka begitu memanfaatkan waktunya untuk bisa sebanyak mungkin menghatamkan Al-Quran. Terutama ketika bulan Ramadan, maka menjadi kebiasaan mereka kembali kepada Al-Quran. Para ulama-ulama hadis, mereka meninggalkan kajian hadisnya ketika bulan Ramadan untuk kembali kepada Al-Quran. Para ulama fikih, mereka meninggalkan kajian fikihnya dan kembali kepada Al-Quran untuk bersegera menghatamkan dan dengan pengulangan yang banyak. Siapa di antara mereka, saudaraku sekalian, kita bacakan sepintas saja. Faminal ladina kanu yakhtimuna khatmatan fil yaum wal lailah. Adapun di antara mereka yang menghatamkan Al-Qur'an pada waktu sehari semalam adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sahabat Utsman bin Affan. Ini salah seorang sahabat yang terkenal sangat dekatnya dengan Al-Quran. Wa Tamim Ad-Dari, ada seorang ulama namanya Tamim Ad-Dari. Wa Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Jubair yang kemarin kita pelajari profil singkatnya, yang beliau meninggal di tangan seorang penguasa yang bernama Hajjaj bin Yusuf, yang di akhir-akhir waktu ketika beliau mau dipenggal, ternyata yang keluar adalah Al-Quran. Ternyata kuncinya adalah kedekatan beliau dengan Al-Quran sangat luar biasa. Beliau terbiasa menghatamkan Al-Quran dalam waktu sehari semalam. Ternyata inilah saudaraku sekalian, sehingga Al-Quran begitu akrab, ayat-ayat Al-Quran itu begitu dekat di hatinya, keluar pada saat-saatnya sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Wa Mujahid wa Syafi'i wa akharun, ada Imam Mujahid, ada Imam Syafi'i dan yang lainnya. Wa minal ladina kanu yahtimuna thalatha khatamatin. Di antara mereka yang menghatamkan 3 kali khatam, Salim bin Itr. Ada seorang ulama namanya Salim bin Itr radhiyallahu anhu, qadhi Misr fi khilafati Muawiyah radhiyallahu anhu. Beliau adalah hakim pada masa pemerintahan Khalifah Muawiyah. Seorang qadhi, seorang hakim yang sangat dekat dengan Al-Quran. Kedekatannya dengan Al-Quran ini yang akan membimbingnya sehingga mereka mampu menegakkan hukum dengan seadil-adilnya tanpa memandang siapa yang diadili. Dan masih banyak saudaraku sekalian, tentunya sangat panjang kalau kita baca semuanya. Tadi intinya bagaimana semangat para ulama untuk mampu menghatamkan Al-Quran dalam waktu sebanyak-banyaknya, yang tentunya ini harus menjadi inspirasi bagi kita semakin dekat dengan Al-Quran. Kalau para ulama sedemikian cepatnya menghatamkan Al-Quran, maka sudah selayaknya kita berusaha semaksimal mungkin. Ya, standarnya jangan sampai khatam lebih dari 1 bulan. Jadi standar kita adalah membaca Al-Quran setiap hari 1 juz minimal,
dan menghatamkannya ya, tidak lebih dari 1 bulan. Jadi kalau sudah sampai akhir bulan kok belum hatam, maka luangkan waktu. Kalau perlu iktikaf di masjid sehingga mampu membaca 2 juz, 3 juz, sehingga di akhir bulan betul-betul kita hatam Al-Quran. Dan ini menjadi kebiasaan kita setiap bulan sekali hatam Al-Quran. Saudaraku sekalian rahimakumullah, sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, 30 hari kita bersama mencari inspirasi agar kita mampu merasakan kebahagiaan bersama dengan Al-Quran. Entah itu kita yang baru belajar membaca alif ba, atau belajar istiqomah, tilawah secara rutin istiqomah, atau bagi saudara kita atau kita yang baru menghafalkan Al-Quran, atau bahkan saudaraku sekalian yang sudah hatam Al-Quran 30 juz dan sudah hafal di luar kepala. Intinya jadikanlah Al-Quran ini menjadi sahabat. Kita akan mampu merasakan keindahan bersama Al-Quran ketika Al-Quran ini kita dekati dengan pendekatan ruhiyah, ruhaniyatul Quran. Al-Quran kita dekati dari sisi-sisi penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatannya akan terasa ketika terbayang bagi kita suasana-suasana ketika kita berbahagia di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan itu akan terlihat jelas di pelupuk mata kita ketika kita membayangkan betapa indahnya ketika kita masuk ke liang lahat kita ditemani dengan Al-Quran, ketika dibangkitkan di padang mahsyar dinaungi oleh Al-Quran, ketika kita dihadapkan dengan pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, datang Al-Quran untuk memberikan pertolongan kepada kita. Saudaraku sekalian rahimakumullah, janganlah kita ukur Al-Quran ini dengan kemampuan diri, dengan kemampuan kita yang lemah. Jangan kita mengukur Al-Quran dengan pendekatan-pendekatan fikriyah, dengan pendekatan kemampuan manusiawi. Karena Al-Quran sebagaimana yang dikatakan oleh jin adalah Qur'anan ajaba, mempunyai keajaiban. Al-Quran adalah mukjizat, maka semuanya sangat mungkin terjadi. Karena mukjizat itu memberikan satu pemandangan yang luar biasa, yang tidak yang di luar nalar manusia. Maka yakinlah kepada Allah, terus dekati Al-Quran. Setelah bulan Ramadan ini istiqomahlah bersama dengan Al-Quran hingga ajal menjemput kita. Al-Quran berada di dekapan kita. Kita mohonkan kepada Allah, semoga Allah jadikan kita ahli Quran. Semoga Allah akhiri kehidupan kita bersama dengan Al-Quran. Semoga Allah izinkan kita bertemu dengan Al-Quran di alam kubur kita, dibersamai Al-Quran di padang mahsyar sampai di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ij'al mimman yuqalu lahu iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Ya Allah, berikanlah kesempatan kepada kami menjadi salah satu orang yang Engkau panggil di surga. Bacalah dengan tartil sebagaimana Engkau membaca dengan tartil ketika di dunia, karena sesungguhnya kedudukanmu sampai ayat terakhir yang kamu baca. Allahumma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.